lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan meridhakan Allah sebagai Tuhan, meridhakan Islam sebagai agama, meridhakan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya untuk kita teladani. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuku Imam Masjid, Badan Kemakmuran Masjid, Panitia Pembangunan Masjid, Jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang Tuhan muliakan, seiring dan seraya dengan meniatkan i'tikaf dan seiring dengan salah satu orang tua kita pada hari ini kembali menghadap Allah sebagai pengumuman yang tadi, saya sebagai khatib terpanggil hati, di mana kesempatan ini kita ambil sebagai media dan momen untuk kita bertafakur kepada yang serba maha, yang maha memberikan hidup dan mematikan, yang maha melihat akan semua yang kita lakukan, yang maha mendengar akan semua yang kita bisikan, yang maha membalas atas semua yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla innal insana layatgha, sungguh manusia itu sangat ingin selalu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya yang serba cukup. Ingin berjalan, dia sudah punya kaki. Ingin mengambil, dia sudah punya tangan. Ingin melihat, dia sudah punya mata. Ingin mendengar, dia sudah punya telinga. Ingin makan minum, dia sudah punya mulut. Semua yang dia inginkan, dia merasa diri yang sudah serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna, sehingga membuat dia melampaui batas, membuat dia tidak ingin menghambakan diri kepada Allah. Maka Allah menganjurkan, Allah membina, mengasuh, membimbing iman ke dalam hati ini. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, hendaklah kamu meneliti, menelaah, meninjau ulang, mereview ke belakang apa yang hari ini telah kamu lakukan, lindarat, supaya kamu dapat memperbaikinya ke hari esok, karena kematian menunggu kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup adalah perjalanan ibadah menjadi nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita menganggap diri kita sudah wajar masuk surga karena terlalu banyak infak yang kita berikan, ternyata banyak orang yang sudah membangun banyak masjid sendirinya. Kalau hari ini kita menganggap diri sudah wajar masuk surga karena kita sudah sering berpuasa Ramadan, ternyata banyak orang lain tidak cuma Ramadan, Senin Kamis sudah dia wajibkan baginya. Kalau hari ini kita menganggap diri sudah patut, pantas, wajar dan ruqyah untuk diahlikan surga karena kita sudah sering berhaji, ternyata banyak orang lain yang tidak ada apa-apanya dengan ibadah kita. Tapi karena hidup adalah perjalanan ibadah mencari nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan apa yang kita bisa lakukan sampai ajal ini menjemput kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu akan dapat kita rasakan manisnya iman ini di saat Allah dan Rasul itu bisa kita cintai lebih daripada segala-galanya, lebih daripada mencintai anak, lebih daripada mencintai istri, lebih daripada mencintai harta, jabatan dan segalanya. Di saat itulah seseorang akan dapat merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasul itu artinya mencintai Islam. Mencintai Islam artinya dua.
Yang pertama, siap hidup dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang kedua, mau dan sanggup berjuang jiwanya dan hartanya untuk Islam. Itulah cinta Allah dan Rasul. Cinta Rasul artinya dua. Yang pertama, siap dan mau mencontohkan darinya. Yang kedua, mau memelihara peninggalannya. Salah satunya al-ulama warasatul anbiya, memelihara ulama, memelihara hadisnya, memelihara Al-Qur'annya. Dua inilah bukti daripada kecintaan kita kepada Rasul, dan dua inilah bukti daripada kecintaan kita kepada Allah. Dan di saat itulah kita mampu merasakan manisnya iman. Jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut sukses untuk beribadah di berbagai ini. Banyak orang yang sukses beribadah di masjid, rajin ke masjid, taat ibadah, tapi gagal total dia beribadah di rumah. Banyak orang yang sukses beribadah di rumah, sukses beribadah di masjid, tapi gagal beribadah di bisnis dan di perkantoran. Banyak orang yang sukses beribadah di bisnis, di rumah dan di masjid, tapi dia gagal beribadah di tempat usaha lain. Jemaah umat yang dirahmati Allah, namun Islam menuntut kita untuk bisa sukses beribadah di masjid, sukses beribadah di rumah, anak istri bisa dijaga sebagaimana undang-undang dan aturan Islam, sukses beribadah di bisnis, jangan sampai kita mengembangkan bisnis ribawi dan sebagainya. Itulah Islam yang sesungguhnya. Jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena masih ada hidup setelah mati ini, setelah hidup ini kita mati, setelah mati ini masih ada hidup. Oleh karena masih ada hidup setelah mati, masih ada akhirat setelah dunia. Jangan mumpung di dunia, mari kita memikir dunia, soal akhirat di akhirat sana nanti kita pikir. Jangan. Oleh karena masih ada hidup setelah mati, masih ada akhirat setelah dunia. Dunia mazra'atul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam untuk panen ke akhirat nanti. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Maka lakukan sesuatu supaya kebaikan hidup dunia ini akan menjadi kebaikan matinya, supaya kebaikan mati ini akan menjadi kebaikan untuk hidup berikutnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai pun di dunia ini kita sengsara, merana, tergalilir, termalapetaka dan tertutup, pertanyaan yang timbul adalah sampai kapan? Sampai kita mati kan? Kalau di dunia kita nggak punya mobil bisa dipinjam. Di dunia kita nggak punya rumah bisa disewa. Tapi akan adakah nanti di sana yang akan sewakan surganya untuk kita buat sejenak saja dia keluar masuk ke neraka? Tidak akan ada. Di dunia kita tidak punya duit, kita bisa ngutang. Akan adakah di sana yang akan mengutangkan pahalanya untuk kita? Tidak akan ada. Di dunia miskin kita masih bisa cari derma, kita masih bisa cari sedekah, kita masih bisa dengan modal tangan ke atas sebotol susu, kita masih bisa ngemis kemana-mana. Tapi di sana tidak akan ada yang akan memberikan pahalanya walaupun kita ngemis. Jangankan pada orang lain, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu larilah semua orang daripada saudaranya. Abangnya, kakaknya, adiknya, tidak ada yang akan peduli walau di dunia ini seperti ini sejahteranya kita bersama mereka. Wa ummihi wa abihi, pada hari itu larilah semua orang daripada ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, pada hari itu larilah semua orang daripada sahabat-sahabat dekatnya dan anak-anak. Di saat itulah perlu kita perjuangkan kehidupan yang pada hari ini. Jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang pada hari ini kita lihat di tingkat SMA, MAN, MSN, SMP, SD, MINTA, IPTK, itu mereka semua dilahirkan memang untuk menggantikan kita. Yakinlah anak-anak yang pada hari ini kita lihat SMA, SMP, MSN, TK, private, itu semua mereka dilahirkan untuk menggantikan kita.
Bayi-bayi yang pada hari ini kita lihat masih di dalam kandungan ibunya, dan mereka akan dilahirkan. Yakinlah bahwa mereka memang dilahirkan, mereka akan dihadirkan lebih dulu ke dunia ini untuk menggantikan kita yang pada hari ini sudah tua-tua. Kalau bukan untuk menggantikan kita, mereka tidak akan dilahirkan lagi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdemi Allah, nurnya masjid Baitullah yang cahayanya menembus langit bumi dari saksi katun tayo tagala kita mau atau kita siap atau hana mau bersiapkan diri mati. Itu jadi mati yang jadi siap kita mau hana mau kita rida fa innahu mulaqikum, yakinlah bahwa mati itu akan menemui dimanapun kamu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indah jika saat roh melipit seiring dengan dengan sibuk baca salat. Betapa indah jika saat roh melipit Israel bekerja perut dan suci daripada makanan dan minuman yang haram. Betapa suci, betapa cantik dan betapa indahnya jika saat rohnya ditarik oleh Israel. Mata dan telinga katanya, mata sedang menatap Al-Quran, telinga sedang mendengar tausiah. Betapa indah jika saat rohnya dia seiring dengan musik katanya, kesempat kepenuhan katanya atas segala kedurhakaan katanya masa-masa lalu. Tapi sayangnya musik katanya selalu berawal kepada Allah, tapi hanya sempat katanya hukumah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi amalun salihun maqbulun indallah, amal salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kerjakan gaya di kemasjidan. Mari kita tanya mbak dok masing-masing 4 tahun yang hidup. Dari zaman kerjakan gaya ini di kemasjidan urun 4 tahunnya. Dari berapa bersemayam Jumat si gaya tanya sampai kita ikut kita urun 4 tahunnya. Urun gaya ini urun 4. Ternyata urunnya urun katakan dari dulu banyak orang-orang yang hebat di sini, pernah menjadi kepala dinas, pernah menjadi kepala badan, pernah menjadi kepala bagian. Hari ini di mana mereka? Mereka sudah kita tanam. Dari dulu banyak orang-orang yang cendekiawan di sini, orang mahir, orang pandai, diagungkan, dikagumi. Orang-orang yang dulunya pernah dikagumi, pernah dianggap orang kaya, pernah dianggap orang hebat. Hari ini di mana mereka? Ternyata mereka juga semua sudah ditanam. Yakinlah kita hanya menunggu tanggal, hanya menunggu hari, hanya menunggu menit untuk mengekori mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai rezeki Allah persembahkan kepada kita. Allah ciptakan ladang, sawah, tumbuh-tumbuhan, peternakan, lita'kuluna minha, supaya wahai hamba kamu bisa makan dari semua itu. Kuciptakan kebun, kuciptakan sawah, ternak semuanya, supaya kamu bisa makan dari semua itu dan kamu bisa menghambakan diri kepada aku. Tapi bejat dan bangsatnya kamu wahai hamba, ternyata kamu menuhankan semua itu dan melupakan aku. Aku sebagai Tuhan yang menciptakan semua itu supaya kamu bisa makan dan bisa beribadah kepada aku, tapi ternyata kamu menuhankan itu dan melupakan itu. Kamu sebaik-baik makhluk yang kuciptakan, tapi kamu seburuk-buruk amal yang malaikat laporkan kepada aku. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, maka kita dianjurkan berlomba-lomba untuk kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan untuk makhluk hidup dan makhluk mati. Berbuat kebaikan untuk orang-orang yang hidup di sekeliling kita. 2 di antara mereka adalah ayah ibu kita yang paling utama dan kewajiban kita. Ayah ibu kita adalah 2 sosok manusia yang siap malu untuk mempertahankan agar kita sebagai anaknya tidak malu. Ayah ibu adalah 2 sosok manusia yang dia siap mati, yang penting kita bisa hidup.
ayah ibu adalah dua sosok manusia yang dia siap mengorbankan segala yang dimiliki untuk masa depan kita. Ayah ibu adalah malaikat pelindung yang Allah kirim untuk kita. Ayah ibu, mereka adalah bidadari yang tak bersayap yang Allah berikan untuk kita. Maka cintai dan sayangi mereka. Almarhum yang pada hari ini salah satu ibu dari kita, ahli waris yang ditinggalkan, ahli bait yang ditinggalkan, cintai, sayangi. Semoga amal ibadahnya diterima. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa afanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madakalaha wa silha bilma'i wa sadi wa barat wa naqiha minal khataya kama yunaqqa sabul abyadu minal danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cintai ayah ibu, cintai mereka sebagaimana mereka mencintai kita. Mulianya ibu sampai surga kita diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Mulianya orang tua kita sampai riba dan bencinya Allah digantungkan pada benci dan cinta ayah ibu. Maka lakukan banyak hal untuk mereka. Kita yang pada hari ini sebagai ayah, ingatlah bahwa kita pun pernah punya ayah, dan dia pernah hidup sebagaimana kita hidup. Dia pernah dosa sebagaimana hari ini kita buat dosa. Dia butuh pahala dari kita. Dia butuh doa dari kita. Ibu-ibu yang pada hari ini menjadi ibu yang ingatlah renungkan demi kita bahwa kita pernah punya ibu. Mereka pernah berbuat dosa karena kita. Karena dia jaga kita di rumah sakit, dia tidak sempat salat. Hari ini ibu kita diazab karena salat yang dia tinggal karena menjaga kita di rumah sakit. Hari ini ayah ibu kita di alam kubur sana disiksa oleh Allah karena puasa yang ditinggalkan. Dia tidak sanggup berpuasa karena peras keringat, banting pulang keluar, pulang siang keluar, siang pulang, sore keluar, sore pulang malam untuk mengharapkan rupiah. Karena hatinya beban, ada anak istri di rumah yang ingin dia perjuangkan. Akhirnya salat ditinggalkan, puasa ditinggalkan. Hari ini di kubur sana ayah ibu kita diazab karena salat dan puasa yang ditinggalkan. Itu memperjuangkan keinginan kita, untuk memperjuangkan rupiah agar kita bisa disekolahkan, agar kita bisa dipesantrenkan. Maka kirimkan doa kepadanya, semoga amal ibadahnya diterima. Ayah ibu, jamaah umat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di saat ayah ibu kita tidur lelap di kamar, coba kita buka pintu pelan-pelan masuk ke dalam kamar. Lihatlah dari wajahnya, kulit mukanya yang keriput itu terpancar sinar kesabaran. Dari mukanya yang keruh itu terpancar sinar keteguhan hati, kebesaran jiwa untuk membesarkan kita. Yang pada hari ini kita berbangga-bangga dengan harta pusaka yang ditinggalkannya, dan hari ini dia disiksa oleh yang serba mahal karena harta yang diperjuangkan untuk kita itu. Jamaah umat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayah memang tidak mengandung kita, ayah memang tidak memberi kita susu, ayah memang tidak sempat masak nasi untuk kita, ayah memang tidak pernah dia memakaikan baju untuk kita, ayah memang tidak pernah menyuapkan nasi untuk kita. Tapi ketahuilah, ibu bisa masak itu karena beras yang dibawa pulang oleh ayah. Ibu bisa kasih minum kita obat saat sakit, ketahuilah itu karena ayah telah lebih dulu beri obat untuk kita. Maka kebaikan ibu yang sampai surga digantungkan di bawah telapak kakinya, itu semua tidak terlepas daripada jasa-jasa ayah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal mencari dunia lupakan akhirat, itu jangan. Idealisme Al-Quran mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, datangkan hasanah dunia, ya Allah datangkan hasanah akhirat.
Kita dianjurkan sukses di dunia, jangan sampai gagal di akhirat. Kita perjuangkan dunia, gagal di akhirat adalah kegagalan total. Kalaupun di dunia kita gagal, hidup miskin, penyakitan, jabatan tidak ada. Kalau di dunia sudah gagal, jangan sampai di akhiratnya gagal. Itulah idealisme Al-Quran yang Nabi menganjurkannya kepada kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayah ibu adalah sosok dua manusia yang kita apabila ingin berbuat, ingatlah pesan-pesannya. Ocehan, lecehan, caci maki yang ayah ibu lemparkan, itu hanya karena dia ingin kita menjadi anak yang mampu menghambakan diri kepada Allah. Tekanan batin, sakitnya jiwa, nuraninya yang terbeban di saat kita sukses di harta, tapi kita gagal menghambakan diri kepada Allah, batinnya itu terbeban sampai dia meninggal dan tak sempat dia ungkapkan itu karena dia takut kita mati-mati, takut kita marah. Bisnis kesibukan kita yang membuat kita telat tidur malam, tapi ternyata besok subuh kita tetap dibangunkan oleh ibu, dibangunkan oleh ayah. Yang dia inginkan apa? Supaya bisnis kita sukses, subuh kita bisa laksanakan salat, supaya gagal akhirat pun tidak kita rasakan. Dunia sukses, akhirat gagal. Inilah keinginan ibu. Tetapi ternyata di saat dibangun subuh kita marah-marah, kita mati-mati. Ibu tahan batin. Kekecewaan yang dirasakan dia pertahankan, dia pendam dalam-dalam, dia tahan dan tidak aman diungkapkan karena takut kita terganggu sampai dia menemui ajalnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah ibu yang pada hari ini kita lihat dia masih menjalin sepeda. Di saat ayah-ayah orang lain sudah kemana-mana pakai mobil mewah harga tinggi, ketahuilah hari ini ayah ibu kita seperti itu karena kita. Hari ini ayah kita, ibu kita dengan muka yang seram itu, rambutnya yang berantakan, kulitnya yang hitam kotor keruh dan sebagainya, itu semua gara-gara kita. Itu semua gara-gara diperjuangkan kita. Hari ini dia tidak bisa melaksanakan haji karena uang yang dia cari habis untuk disekolahkan kita, untuk dipesantrenkan kita, untuk dikasih modal usaha kita, walau kita 6 kali gagal di usaha. Hari ini bagaimanapun kondisi ayah ibu kita, itu semua karena jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka jangan abadikan kesengsaraannya sejak di dunia sampai ke akhirat. Kalau dia sudah berjuang kesengsaraannya untuk membela kebaikan kita, di saat ini kalau almarhum sudah kembali menghadap Allah, kirimkan doa kepadanya. Karena keduanya adalah malaikat pelindung yang selalu melindungi kita dimanapun dia berada. Darah dan daging ini mengalir doa ayah ibu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi apapun yang kita lakukan di dunia ini, tempat yang kita tuju cuma dua, surga atau neraka. Nabi menyerahkan kepada kita, silahkan kamu pilih mana yang suka di antara dua itu. Kamu mau neraka, iblislah mitra kerjamu. Kamu mau surga, malaikatlah mitra kerjamu. Silahkan kamu pilih satu di antara dua, mana yang kamu suka. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini semoga menjadi amalun salihun maqbulun inda Allah, amal salih yang diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertolongan Allah kita mohon dilimpahkan kepada kita semua. Di akhirnya doa yang mengiringi kita semua, ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, di hari Jumat yang suci kita memunajat kepadamu, ya Allah, sebagai hamba kami tengah mengalami kesulitan, hambatan, rintangan, halangan dan kemalangan. Berikan kami kesabaran menghadapi, berikan kami kemampuan mengatasinya. Satukan hati kami, satukan langkah kami, selamatkan kami dari perpecahan. Jadikan hari esok kami lebih baik dari hari sekarang. Wujudkan kami dalam jangka pendek dan panjang, mampu mencapai ideal yang engkau terapkan di dalam Al-Quran. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Segala yang kita tatap dan kita dengar di dunia ini menjadi guru bagi kita. Almarhumah yang pada hari ini dipanggil oleh Allah, ingin Allah buktikan kepada kita, ialah yang menghidupkan dan ialah yang mematikan. Kemarau panjang angin topan, gempa bumi gunung, letus gelombang pasang,
semua itu Allah ingin tanya kepada kita, afala tubsirun, apakah matamu itu buta tidak bisa melihat? Kemarau panjang, angin topan, gempa bumi, gunung letus, gelombang pasang, Allah tanyakan, afala tasma'un, wahai hambaku, apakah telingamu tuli tidak bisa mendengar? Itulah aku. Kemarau panjang, angin topan, gempa bumi, gunung letus, gelombang pasang, tangsi, gempa, rumah berantakan, belum sempat ke sana kita kirim duit, ternyata Langsa juga rumah digoyang berantakan. Ke Langsa belum sempat kita kirim duit 2.000 pun, ternyata badai lain kejadiannya. Itu semua Allah memperlihatkan kepada kita, inilah aku, afala tanzurun. Apakah hatimu telah mati? Apakah hatimu telah suap? Apakah hatimu telah tidak mampu bergerak, beridrak dan mengenali aku, siapakah aku? Tidakkah kamu kenal siapa aku yang kamu bangkang ini? Allah bertanyakan. 6.660 ayat, 66 ayat tidak mampu melunakkan hati ini. Kerasnya batu, kerasnya besi, kerasnya api, kerasnya angin dan sebagainya, hanya dengan satu kata kun. Sekeras-keras semua itu, satu kata kun, tunduk dia. Batu meleleh, besi meleleh, hanya dengan satu kata kun. Allah tanyakan. 6.666 ayat yang aku turunkan, 30 juz, tidak mampukah melunakkan hatimu? Allah bertanyakan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi tadhkirah. Ini hanya pelajaran, pengajaran, peringatan, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Barang yang siapa berkehendak dan merasa butuh untuk mengambil sebagai jalan menuju Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum turhamun. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اهدنا فيمن هديت
وعافنا في